tadi 14. Ya. Nanti kan di situ dapat lihat rupanya Israel kalah kan di pas ayat 2 kan. Bukan. Itu kan sudah terakhir sebenarnya. Itu kedatangan Tuhan kan? Itu sudah kedatangan Tuhan. Jadi itu Israel berurusan yang memang akan binasa, ya. Itu mereka akan binasa. Tapi ada yang diselamatkan. Kalau sebelumnya kita baca ada beberapa, dia bilang bahwa hanya ada sepertiga. Nah, yang Israel yang akan diselamatkan. 2/3-nya itu tetap binasa. Dan itu keadilan Tuhan, tentu Tuhan yang tahu. Jadi bahasa di situ yang Bro Hendra baca mungkin yang dia bilang Yerusalem direbut itu semua kan itu mereka melewati. Iya itu. Tapi ini dia campurkan dengan Tuhan datang. Tuhan maju berperang. Ya, memang ada bagian yang negatif. Ya. Ini sudah terakhir ini. Baru Tuhan menyelesaikan semua itu. Kalau kita lihat sepertiga. Nah ini. Kalau di bahasa ayat 8 di pasal 13 dikatakan sini. 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. Mati binasa. Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Di pasal 13 ayat 8. Nah, baru ayat 9 dia bilang, aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api. Dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab Tuhan adalah Allahku. Jadi di sini bagian akhir sebenarnya. Itu sebenarnya kita perlu memisahkan ya. Itu kan dia sebelumnya dipulihkan, Israel dipulihkan. Nah, di situ. Baru tapi masa pemurnian tetap ini khusus Israel ya. Khusus bagi bangsa Israel. Begitu. Dan ada istilah kesusahan bagi Yakub, ada terakhir itu. Tidak semua. Hanya 1/3. Ini di pasal 13. Jadi mereka yang 2/3 ya memang binasa. Ya, itu yang mengalami yang Bro Hendra baca tadi. Sebelum Tuhan datang. Kakinya di situ. Nah, baru Tuhan berurusan dengan bangsa-bangsa yang menyerang. Ya, Tuhan berurusan. Nah, itu kalau narasi lebih ini adalah di Wahyu yang ada hubungan dengan peperangan Harmagedon. Di mana bangsa-bangsa semua lawan Tuhan. Jadi kalau Gog Magog, Yehezkel masih manusia dia manusia. Tetapi kalau perang terakhir, Armageddon sudah manusia dan Allah. Dan itu Daud dalam pewahyuan di Mazmur 2 sudah melihat itu. Suasana itu. Kan ada di Mazmur pasal 2. Coba lihat Mazmur pasal 2. Mazmur pasal 2. Nah, raja yang diurapi Tuhan. Gitu. Coba. Itu Bro Hendra lihat di pasal 2. Nah, itu ada kan? Coba boleh baca. Mengapa rusuh bangsa-bangsa itu? Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap daripada pembesar mengufakat bersama-sama melawan Tuhan. Nah, melawan Tuhan. Ini cuma manusia dan Tuhan. Terus? Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuat tali-tali mereka daripada kita. Ayat 4. Dia yang semayam di surga tertawa. Ya, Tuhan cuma tertawa pada orang. Terus? Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ya, jadi jelas ya. Padaku anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Iya, jadi jelas manusia mau melawan Allah. Jadi Tuhan mengolok-olok, mentertawakan mereka, ya kan? Jadi di sini, ini dia bicara sebenarnya tentang Harmagedon.
Ya, peristiwa itu Armageddon. terakhir, ya Armageddon. Karena Tuhan itu melawan, bangsa-bangsa melawan Tuhan di situ. Ya. Setan sudah terlibat di situ. Kalau kita, ya, Kita udah dengar kok ada tuh, tapi dia bilang bangsa Israel ini suatu waktu akan kalah nanti di masanya antikristo, dia bilang. kalau dia masa antikris bukan cuma bangsa Israel yang kalah. Orang-orang percaya dianggap kalah. Karena di pasal 13 Wahyu kan dia bilang Tuhan memberi izin untuk dikalahkan orang-orang percaya dengan cara mereka membunuh kan, mati syahid kan. Itu pasal 13. Ya, pasti orang-orang kudus ada satu waktu dikalahkan. Untuk Israel itu ya. Jelas sekali itu di Wahyu 13 kan jelas sekali. Yang lalu kan kita sudah pernah bicara juga itu. Wahyu 13 ya, Wahyu itu memang dikalahkan. Coba lihat Wahyu 13. Itu atas izin Tuhan dan memang mereka yang grade C kan. Itu udah bilang kan. Yang grade A tentu tidak mungkin dikalahkan. Dia yang mengalahkan. Itu yang Brenda tanya anak laki-laki. Itu grade A. Itu mengalahkan. Ya kan? Tapi kalau di sini kan, ini yang ayat 7. Ayat 7 di pasal 13. Wahyu. Dan ia diperkenankan. Iya tak? Coba. Ada. Dan ia diperkenankan untuk berperang dengan orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Iya, jadi jelas. Dan semua orang yang diam di bumi akan menyembah. Jadi ayat 10. Barang siapa di... Iya. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Iya, jadi orang-orang kudus ini sudah campur. Sudah ada orang semua bangsa, termasuk bangsa Yahudi. Tetapi memang ada nubuatan yang khusus untuk mereka. Yang tadi di Zakaria. Di Zakaria itu khusus. Penggenapan untuk orang Yahudi. Yang dia bicara 1/3 dan 2/3 itu untuk orang Yahudi. Tidak semua kan yang akan selamat juga. Gitu. Terbanyak kan mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Sampai hari ini mayoritas kan masih belum. Tapi ada satu waktu Tuhan kasih kesempatan. Ya itu waktu masa kesesakan. Ya. 2 saksi itu. Oh iya, termasuk 2 saksi. Zaman itu berarti itu sudah memasuki, kan 2 saksi itu waktu dia muncul, itu berarti kan awal dari 3,5 tahun. Betul? Awal dari kesusahan besar kan? Dia muncul. Karena dia melayani selama 3,5 tahun. 2 saksi itu. Jadi itu sebenarnya periode 2 saksi itu benar-benar full 3,5 tahun. Dia muncul. Harusnya kalau kita diangkat Tuhan, waktu Tuhan datang seperti pencuri, sebelum 2 saksi itu muncul, kita udah diangkat. Itu masanya kan berarti. Yang sisa, ya itu ya mereka yang tertinggal. Termasuk yang dikalahkan ini binatang ini. Mati syahid. Ya. Seperti itu. Jadi kalau dia bilang mungkin kesusahan bagi Yakub yang bahasanya firman. Ya, ada satu waktu memang khusus. Itu sebenarnya saya katakan, ada kan kita mesti pilih. Nubuatan ini nubuatan tentang Israel sendiri. Nubuatan ini tentang tubuh Kristus. Walaupun ada sama-sama adalah umat Tuhan. Tapi ada beda. Beda kualitas. Ya, jadi orang Yahudi yang percaya Yesus ya dia sama dengan kita. Begitu. Sebenarnya kita lebih berkualitas kalau kita adalah orang Kristen yang percaya Yesus. Walaupun dari bangsa mana. Dibanding orang Yahudi dia benar-benar secara biologis umat pilihan tetapi dia tidak percaya Yesus. Dia lebih tidak beruntung, ya. Banyak yang percaya. Iya. Tapi ada kan di sana kan ada Yahudi Mesianik.
Walaupun saya lihat Yahudi Mesianik ini kualitasnya juga tidak seperti orang-orang Kristen yang benar-benar oke ya. Pengenalan mereka tentang Kristus. Karena mereka kan bercampur dengan memang Taurat kok. Jadi Mungkin orang masuk di tahap pematangan 3,5 tahun itu yang ketinggalan itu. oh iya, ada yang memang masuk situ. Rata-rata mereka masuk situ. Karena mereka kan sampai terakhir kan tidak percaya Yesus banyak. Hanya Yahudi Mesianik. Mulai percaya itu, Besar. Ya. Di situ mungkin banyak yang mulai percaya. Oh iya, iya. Itu buktinya kan tak terhitung banyaknya. Ah, Itu bukti aja. Pasti banyak yang percaya, banyak yang selamat lah. Begitu. iya, terbuka mata dan Iya, terbuka mata dan itu masa yang memang disediakan bagi mereka. Gitu. Termasuk orang-orang Kristen yang ya sekarang tidak sungguh-sungguh. Ya, di situ jadi sungguh-sungguh, no? Kan akan dimatangkan di situ. Gitu. iya betul. Di satu sisi kan kita bersyukur karena tak terhitung banyaknya yang selamat. Tetapi di sisi lain kita sesalkan mereka nanti dimatangkan di sungguh-sungguh di 3,5 tahun. Jadi tidak mendapat sesuatu yang paling unggul ya, gitu. Yaitu mempelai. Pasti mereka bukan jadi mempelai. Gitu. Karena mempelai ya selagi sekarang ini sudah mencapai apa ya, kesetiaan, ya kesetiaan, benar-benar sampai Tuhan datang menjemput dia secara pribadi, begitu. Dan itu juga pasti ada dalam kehendak Tuhan, karena mau mati kapan kan Tuhan yang tentukan. Ya, biarpun kita mau, tapi kalau Tuhan tidak berkenan, ya tidak. Tetapi ya kita merindukan ya. Kita merindukan, sangat merindukan. Jadi dari tanda-tanda penyertaan Tuhan juga. Ini baru-baru saya, setelah kemarin saya bilang ada sesak napas karena mesin yang di sana kayaknya ada yang tidak kerja dengan baik lagi mesinnya sampai dia tariknya banyak tekor. Jadi terakumulasi kita punya cairan. Nah setelah jalan kita mengecek lagi. Karena waktu kita mengalami itu saya pikir aduh ini mungkin Tuhan udah mau ambil ini kira-kira. Tapi waktu cari kita masih tidak yakin ya. Oh ini Tuhan masih mau kerinduan. Masih mau pakai ini. Nah, periksa lagi semua paru-paru, jantung. Soalnya, ya dokter itu kaget dia bilang langsung dia periksa eho langsung ini ya, langsung datang lagi jangan tunggu sebulan supaya kita mau lihat. Jadi waktu dia lihat selesai itu udah oke. Dia pikir dia harus lihat karena jangan sampai pompa jantungnya menurun dia katakan. Sampai membuat juga punya andil di sesak napas itu. Jadi waktu dia lihat, dia komentar dia kaget. Dia bilang, malah naik kamu punya pompa jantung. Bukan turun. Dia pikiran mau turun. Tapi naik. Dia bilang, ini angka 57. Kalau nggak salah, saya pernah waktu dari awal itu pompa jantungnya di 45. Jadi kalau sudah begitu, istilah di kedokteran jantung itu mereka anggap gagal jantung. Jadi mereka sudah kalau gagal jantung begitu mereka akan operasi kateter ring apa semua segala macam. Nah, dia bilang tunggu. Dia naik perlahan-lahan 40-an, naik terakhir 50. Ya, tapi dia pikir kita turun. Dia kaget dia lihat 57. Oh, dalam hati saya, berarti masih mau tak angka ini. Gitu. Dia bukan turun tapi pompa jantung saya ya ini menjelang mau ke Shanghai kalau saya kita nggak bisa pergi ya kan gitu. Jadi, kalau Tuhan berkenan ya iya gitu. Jadi masih oke ya. Jadi dari beberapa kali kan saya katakan 3 minggu lalu sebenarnya kita nggak bisa dapat bicara ini karena agak
sesak. Ya, kita pakai oksigen kemarin waktu pergi HD. Tapi kita masih bisa. Ya, ya. Mau berangkat ini boleh. Iya, nggak boleh berangkat kan kalau begitu. Nah, gitu. Nah, ini Tuhan bukannya malah kita ngecek semua. Pompa jantung naik. Jadi malah saya pikir kalau 57 itu kalau nggak salah sudah normal. Kita lupa tanya lagi. Ya, dianggap sudah normal. Nah, kalau itu kan tanda-tanda. Ya kan, tanda-tanda. Kalau Tuhan sudah mau angkat ya tentu lebih drop kan. Begitu. Tapi ya, Tuhan pulihkan lagi. Gitu. Jadi ini membuat lebih semangat lah, lebih semangat loh. Ini meeting ini tentang akhir zaman kedatangan Tuhan, makin dekat lagi ya, makin dekat. Walaupun mungkin belum sampai 2030 Tuhan datang, tapi lebih ya kan kalau kita lihat perang itu ada 7 tahun, ya kan, itu pasti akan lewat, ya ada hitungan di situ, ya pasti lebih, masih lebih. Jangan juga kita terlalu, sudah mau beberapa. Tapi kalau bicara susah, kesukaran, udah pasti dia berjalan. Itu jalan terus itu, kesukaran. Gitu. Saya percaya juga Ibu Ina, ya Pak Gideon mendapat penyertaan. Ya pasti. Karena Tuhan masih berkenan kita boleh hidup hari ini. Boleh bisa bilang. Puji Tuhan. Jadi itu Pak Hendra. Menyangkut tadi pertanyaan cukup boleh mengerti? Iya. Ada lagi? Siapa? Bono, Bu Jeffrey. Bono ini biasa. Gimana? Ada mau tanya apa? Kuat, suara lupa hilang. Hah? Loh, kita baca ini. Komentar. Ada yang kita dilatih itu. Hah? Ini Iran itu. Oke. Elam, keturunan dari Sempo. Ya, itu Elam itu. Itu tidak ada hubungan bagaimana itu? Di ayat mana yang langsung mengatakan ada hubungan itu Elam dan Persia? Itu yang kita cari-cari kan. Dah ada. Kita juga bingung. Angkat. Itu kan dia baca di Yeremia pasal 49. Ya. Di Yeremia 49 kan? Nubuatan tentang Elam. Nah, ada hubungan apa dengan Persia? Elam itu kan sudah ada sebelum Persia. Ya, dia berurusan tersendiri dengan Tuhan. Iya. Dan kalau coba pikir, apa gunanya kita tarik-tarik Elam itu dengan Persia hubungannya? Maksudnya ada kaitan apa? Ya, kan? Jadi malah membingungkan. Ya. Kalau cuma mau ingin latar belakang, tapi mesti jelas dong latar belakangnya. Keturunannya. Ya, seperti dari dulu misalnya Kedar, Nebayot, semua itu kan ada di garis-garis keturunannya. Nah, Elam itu muncul sendiri, berdiri sendiri itu. Tidak ada hubungan dengan Persia. Di zaman yang saya katakan tadi, bangsa Persia membantu Israel, itu tidak pernah ada kaitan-kaitan dengan Elam. Jadi sudah benar Pak Hendra sharing yang itu. Ya. Yang apa? Ada sharing di grup Pak Hendra? Belum ya? Iya. Ada sharing? Belum? Boleh sharing itu supaya jelas. Itu kan contoh, saya sengaja memberi contoh itu karena kita lihat berkembangnya begitu. Jadi akhirnya jadi melenceng. Maksudnya tidak ada hubungan dengan Persia, Iran ini. Lebih baik kita bicara memang Persia, Iran ini. Mereka kadang-kadang ikut-ikut tapi tidak menyelidiki. Kenapa kita harus ikut? Lalu apa gunanya? Ada kaitan apa? Elam dengan Persia. Kalaupun dia ada kacanya, ada bilang, ini Persia adalah anak Elam. Nah itu oke. Ya kan? Jadi tidak ada. Itu Persia sudah langsung muncul di zaman Daniel kan itu kerajaan. Memang kerajaannya udah ada. Ya, zaman Esther itu sudah ada.
faktanya ada salah satu anak suku Elam itu yang mungkin di daerah Iran itu, gitu. Tapi bukan Persia. Persia saja bahasanya bahasa Parsi kan, gitu. Dia bukan bahasa Arab, bahasa Parsi. Di Iran sekarang kan ada beberapa suku, termasuk suku Kurdi kan. Dan ada yang satu tuh suku apa Balok tuh apa itu. Tapi yang banyak adalah Parsi dong. Orang Persia begitu. Nggak ada yang Elam-Elam situ. Jadi kalau mau bicara tentang Elam, tujuannya apa? Untuk apa? Di akhir zaman juga Elam tidak ada peran apa-apa. Ya. Oke, Bruno. Terima kasih pencerahannya. Ya. Jadi banyak yang seperti itu, contoh lah maksudnya. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa apa nanti jangan jadi bingung karena tangka raba aja dari mana ambil comot sini, comot situ supaya kelihatan. Ada lagi yang spekulasi ya supaya dapat lihat sensasi ya, tapi tidak ada dasar firman. Ya penting sekali itu. Ya. Dasar firman yang kuat ya. Yang kuat dan Alkitab punya dasar 2-3 saksi ya, minimal 2. Ya kan? Bilang ada tertulis. Tapi Tuhan bilang ada pula tertulis. Jadi ada 2, minimal 2 kebenaran itu sah. Ya, minimal 2 kebenaran itu sah. Oke? Ada lagi yang mau tanya? Pak Enda, mau tanya? Ya, ada lagi tanya? Tidak? Sudah. Sudah.